Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Charis Putra Jaya dengan NIM 2111081. Di kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang yang namanya gerbang logika. Sistem digital gerbang logika. Di sini ada 3 pengertian tentang gerbang logika. Yang pertama, dari jurnal ilmiah yang dibuat oleh Irmansyah M. Gerbang logika berbasis programmable logic device. Menurutnya, gerbang logika adalah rangkaian dasar yang membentuk komputer. Jutaan transistor di dalam mikroprosesor membentuk ribuan gerbang logika. Sebuah gerbang logika sederhana mempunyai satu terminal input. Keluarannya dapat tinggi, high, itu bisa dinilai dengan 1, atau rendah, low, dinilai dengan 0, tergantung level digital yang diberikan pada terminal input. Yang kedua, menurut buku Media Elektrika volume 10 nomor 2, gerbang logika atau logic gates merupakan bagian mendasar dari sebuah sistem komputer. Berdasarkan cara kerja dari beberapa gerbang tersebut, sebuah mikroprosesor dapat dibangun pada tingkat dasar. Komputer menggunakan kombinasi bit 0 dan 1 sebagai sistem digital yang direalisasikan oleh beberapa gerbang dengan logika tertentu. Dan menurut Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi volume 5 nomor 1 yang terbit Desember 2018 di halaman 63-79, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen yang memanfaatkan sifat elektromagnetik. Di dalam gerbang logika sendiri, gerbang logika dibagikan dengan beberapa macam. Ada gerbang logika AND, NOT, OR, XOR, XOR, XNOR, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang gerbang logika dasar AND. Gerbang AND memiliki dua masukan input, yaitu input A dan input B. Operasi dari gerbang ini sederhana, yaitu output Y atau keluaran Y akan menjadi 1 jika kedua syarat inputnya dalam keadaan 1. Jika salah satu dari isyarat masukannya 1, maka sinyal keluarannya tetap 0. Dan bila kedua inputnya 0, maka outputnya akan 0. Simbol dari gerbang AND dinyatakan pada gambar di bawah ini, seperti ini. Ini adalah simbol dari gerbang AND. Terus apabila dia nilainya berbeda, maka akan menghasilkan 0. Jika nilainya 1 di antara dua-duanya sama, 1 dan 1, maka akan menghasilkan 1. Jika samanya adalah 0 dan 0, tetap akan menghasilkan 0. Lanjut ke gerbang logika dasar OR. Gerbang OR memiliki dua masukan input dan satu isyarat keluaran atau output. Jika salah satu atau kedua syarat masukannya 1, maka sinyal keluarannya adalah 1. Jika kedua masukannya yaitu masukan A dan masukan B adalah 0, maka keluarannya 0. Simbol atau lambang dari gerbang logika OR dinyatakan pada gambar di bawah ini. Ini adalah simbol gerbang logika OR. Nah, dia apabila sama inputannya, tapi itu inputannya adalah 0, maka akan menghasilkan 0. Selain dari itu akan menghasilkan nilai 1. Kebalikan dari gerbang logika AND. Gerbang logika NOT. Gerbang logika inverter yang sering disebut gerbang logika NOT adalah sebuah gerbang logika yang memiliki hanya satu input dan hanya satu output. Fungsinya sebagai pembalik. Prinsip kerja dari gerbang logika inverter sangat sederhana, yaitu apapun keadaan isyarat yang diberikan pada bagian input akan dibalik oleh gerbang logika ini sehingga pada bagian outputnya akan menjadi berlawanan atau keadaannya terbalik. Contohnya jika kita menginputkan keadaannya 1, maka gerbang inverter ini menjadi 0. Begitu pula sebaliknya, jika kita menginputkan 0, maka di gerbang NOT ini akan menjadi 1. Lanjut ke gerbang dasar NAND. Gerbang NAND merupakan gerbang logika kombinasi yang sama operasinya dengan gerbang dasar AND, tetapi pada bagian keluarannya dibalik dengan gerbang logika inverter atau NOT. Dia sama dengan gerbang AND, tapi merupakan kebalikannya. Tadi kalau N apabila 1 ketemu 1, maka hasilnya 1, selebihnya itu adalah 0, maka ini adalah bila 1 ketemu 1 akan menghasilkan 0, dan selebihnya akan menghasilkan 1. Gerbang logika dasar NOR.
Gerbang NOR adalah gerbang logika kombinasional yang sama operasinya dengan gerbang logika dasar OR, tetapi bagian outputnya dibalik dengan gerbang inverter NOR. Kalau tadi N kebalikannya NAND, sekarang NOR kebalikannya OR. Jadi kalau tadi semuanya itu satu kecuali 0, inputannya 0 dan 0 akan menghasilkan 0, yang ini kebalikannya. Apabila inputannya 0 dan 0, maka akan menghasilkan 1. Dan yang selain itu akan menghasilkan nilai 0. Lanjut ke gerbang logika dasar XOR. Gerbang logika XOR adalah sebuah gerbang logika yang memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misal A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika inputannya sama, maka akan menghasilkan output 1. XOR ini konsepnya apabila inputannya sama, maka akan menghasilkan 0. Jika inputannya beda, akan menghasilkan 1. Tadi kalau N dan NAND itu kalau inputannya sama kan akan menghasilkan 1 hasilnya 0. Kalau ini kalau beda baru dia akan menghasilkan 1. Dia konsepnya sama. Kalau misalkan sama hasilnya 0, kalau misalkan beda hasilnya 1. Gerbang logika XNOR adalah sebuah gerbang logika yang memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misal A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner. Sedangkan jika inputannya sama, maka akan menghasilkan output 1. Ini kebalikan dari XOR yang tadi. Kalau XOR yang tadi apabila dia inputannya berbeda, hasilnya 1. Kalau di XNOR, apabila inputannya sama, dia akan menghasilkan nilai 1. Di sini ada contoh soal, yaitu F sama dengan negasi A negasi B C XOR AB negasi C XNOR negasi A negasi B, berarti dia jatuhnya gerbang logikanya seperti ini. Kan di sini ada lambang NOT. Jadi ada 3 inputan, yaitu A, B, C. Nah, di sini ada yang pertama kita masuk ke negasi A negasi B-nya. Di sini jadi ada negasi A, ini masuk ke gerbang NOT, lalu ke N. Di sini ada B, B-nya ke NOT juga, lalu ke gerbang N, dan di sini C-nya normal. C-nya langsung ke N. Nah, ini untuk pengoperasian yang ini, yang negasi A, negasi B, dan C ini. Nah, sedangkan lanjutannya A, B-nya normal, dia ke sini, A, B-nya normal, dan di C-nya ini ada gerbang NOT. Dia masuk ke gerbang NOT di sini, ada garis di atas ini. Nah, terus untuk yang gerbang ketiga N-nya itu adalah cabang dari A masuk ke NOT, B ke NOT juga, di sini gerbangnya N. Ini untuk gerbang yang AB. Lalu ketiga ini dikombinasikan dengan gerbang XNOR. Di sini gerbang XNOR, maka dia akan menghasilkan inputan seperti ini. Untuk tabel kebenarannya, apabila ada 3 inputan, berarti kita mendapati 8 digit. 8 digit, yaitu untuk inputan A itu dimulai dengan 0 4 kali dan 1 4 kali. Kalau misalkan kita cuma punya 2 inputan, mungkin kita cuma nginput sampai 4 doang ya. Tapi di sini ada 8 karena ada 3 inputan. Kalau misalkan nambah lagi berarti ditambah lagi dikali 2. Jadi misalkan ada 4 inputan berarti ada 16 digit. Di B-nya itu dasarnya 00 11 00 11. Dan untuk C-nya 01 01 01 01. Kembali ke tabel ke negasi A-nya, yaitu kebalikan dari A, yaitu 1 1 1 1 0 0 0 0. Lanjut ke yang negasi B-nya, merupakan kebalikan dari inputan B. Ke negasi C-nya kembali ke inputan C. Di sini ada negasi A, negasi B, dan C ini dalam satuan N, dalam gerbang N. Jadi apabila kalau N tadi kan apabila 1 ketemu 1 itu hasilnya akan 1. Berarti di sini kita lihat di sini 1 1, tapi C-nya ada 0. Berarti hasilnya 0. Nah,
Sedangkan di sini yang kedua 1 1 1, maka inputannya 1. Sedangkan di sini ada 0, berarti 0 0 0 0 0. Di sini AB A N B N negasi C. Berarti kita hanya melihat apabila itu ada 0 berarti hasilnya 0. Untuk simpelnya seperti itu. AB ini 0 sudah pasti 0 0 0 0, ini 0 0, ini 1 1. Kita lihat negasi C-nya 1, berarti inputnya hasilnya 1. Untuk yang negasi A, negasi B sama. Ini masih masuk gerbang N. Nah, untuk masuk ke ini, ke XOR-nya tadi kan, XOR-nya tadi apabila inputannya berbeda, dia maka hasilnya 1 ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Ini ada A negasi B 0 0. Oh, apabila inputannya sama berarti dia hasilnya ini 1. Ini 0 1. Harusnya ini 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 1 1 1 1. Lanjut ke soal yang B. F sama dengan negasi A B C dalam gerbang N XOR dalam kurung ini AB ini dalam gerbang N, terus dia OR BC XOR lagi A N B OR C. Masuk gerbang logikanya ya seperti tadi. Ini berarti ada berapa gerbang nih? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Ya, karena ini dulu. Lanjut, kan ini kan hanya dinegasikan dulu, terus dia jadi negasi A B C N. Ini untuk yang pertama. Terus yang kedua negasi A B, kita masuk ke sini dulu, jadikan N. Ini ada 5 gerbang, harusnya 5 gerbang, dan seterusnya seperti itu. Dan nanti dia akan menghasilkan lampu menyala. Untuk tabel kebenarannya sendiri sama seperti yang sebelumnya. Ya, negasi A itu kebalikan dari inputan A. Nah, kembali ini negasi A. A B. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi